Salah satu impian saya itu melancong ke negeri 1001 malam di kawasan Timur Tengah sana, kawasan yang terkenal tandus dan kering namun menyimpan sejuta pesona eksotis di dalamnya. Mulai dari kulinernya yang kaya akan rempah-rempah, budaya tariannya yang sensual dan mendunia, serta kecantikan kaum hawanya yang menyimpan segudang rahasia. Tapi sekarang saya di Jakarta dan ingin menikmati itu semua. Di sini, di Jakarta. Liburan ala Timur Tengah di Jakarta kali ini kita mulai dari santap kuliner khasnya. Setiap negara di Jazirah Arab sebenarnya punya tradisi kuliner khas yang berbeda-beda. Nah, yang ini kuliner khas Turki, warak inap namanya. Menu ini artinya daun anggur, dan daun ini bahan utama menu ini. Dipadukan dengan bumbu Nusantara dan bumbu khas Arab, warak inap siap diolah. Pertama, membuat isian dengan menumis semua bahan-bahan yang ada. Masak hingga setengah matang kira-kira 15 menit. Tunggu hingga agak dingin, lalu gulung dengan daun anggur. Di Turki dan Mesir, daun anggur memang lazim dimasak. Daun anggur menjadi menu diet wajib karena rendah kalori dan kaya akan kandungan serat, zat besi, kalsium, serta vitamin A dan vitamin K. Untuk menjaga keaslian rasanya, kualitas bahan dan juru masaknya harus punya standar lidah orang Timur Tengah. Rasanya sih nggak jauh beda ya dengan daun anggur yang masih difermentasi tadi, asin, asam, tapi sekarang sudah bercampur dengan rempah-rempah khas kuliner Arab yang sangat kuat. Dan meskipun bagi orang-orang Arab sana ini adalah saladnya orang-orang Arab nih, makanan pembuka gitu, tapi buat saya sudah cukup mengenyangkan dan dari kandungan gizinya juga sudah cukup lengkap. Ada karbohidratnya, ada vitaminnya, dan kalau yang isinya ada dagingnya itu sudah juga ada proteinnya. Jadi nggak perlu makan yang lain, nggak perlu main course-nya, cukup ini aja. Untuk minumnya paling pas adeniti alias teh susu. Kapulaga menjadi ciri khas rasanya. Minum teh setelah makan memang menjadi budaya orang Arab. Ini karena teh bisa menetralkan kuatnya rasa rempah makanan. Sensasi kuliner kian sempurna dengan santap ini. Ali. Terbuat dari roti croissant, susu, almond, kismis, whipped cream, gula, dan kayu manis yang dibakar. Berdasarkan sejarahnya, etnis Arab datang ke Nusantara pada abad 18. Datang sebagai pedagang dengan tujuan untuk menyebarkan agama Islam, mereka kemudian menetap dan menikah dengan warga setempat. Di Jakarta, kebudayaan Arab berkembang dan menyatu dengan kebudayaan Betawi dan budaya Nusantara di Jakarta. Condet, Pekojan, dan Kampung Melayu jadi kampung Arab yang dikenal warga. Kehadiran etnis Arab diikuti nikmatnya kuliner dan indahnya budaya Timur Tengah. Belly dance atau tari perut salah satunya. Ini tarian tertua di dunia. Diperkirakan telah ada sejak tahun 1400 sebelum Masehi. Nama belly dance hanya istilah yang dipakai ilmuwan barat untuk menyebut tarian Timur Tengah. Padahal, tiap negara mempunyai nama tarian sendiri. Hanya saja semua tarian Timur Tengah memang didominasi dengan gerakan pinggul dan perut. Ada 3 gerakan utama. Simi, hip circle, dan hip drop. Yang saya pelajari ini tari Nubian namanya. Asalnya dari Mesir Selatan. Tari ini paling pas untuk pemula. Gerakan dasar pinggulnya juga tidak begitu banyak. Meski begitu, belajarnya susah. Bertempo cepat dan gaya beragam membuat orang butuh waktu dan usaha lebih agar lancar menari ala Timur Tengah. Meski susah, peminatnya tak mudah menyerah. Caroline salah satunya. I've practiced since 5 years.
and now with Christine since 2 years. So now it's almost 7 years. But you still have to learn. It's not so easy. Secakir Gingerly sambil menikmati perawatan rahasia kecantikan wanita Maroko. Ini cara memang paling pas untuk relaksasi otot-otot setelah tadi kita belajar harian Timur Tengah. Rasanya, Perawatan kecantikan ini disebut Marokan Bath, atau dalam bahasa Maroko disebut Hammam Maghribi. Ini proses mandi uap agar pori-pori terbuka. Selanjutnya, badan dilumuri dengan black soap atau sabun campuran minyak zaitun dan vitamin E. Cara ini bisa mengangkat sel kulit mati sekaligus menutrisi kulit. Nah, yang jadi pembeda antara Marokan Bath dengan spa-spa lainnya yang ada di Indonesia ini nih, tahap digosok dengan kain keisha. Ini kain, bukan sembarang kain, tapi kain yang terbuat dari serat pohon keisha, yaitu pohon yang cuma ada di Maroko sana. Kulit dilembutkan melalui pemijatan dengan minyak argan. Minyak dengan kandungan vitamin E alami 100%. Ini berasal dari pohon argan yang hanya tumbuh di kota Agadir, Maroko. Dikenal sebagai minyak ajaib karena bermanfaat untuk kecantikan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Untuk mencerahkan kulit, tahap selanjutnya kulit dimasker dengan lumpur dari gunung api Atlas. Bahan alami dan kekaguman akan rahasia kecantikan kulit wanita Maroko inilah yang membuat Farah Spears mendirikan usaha salon kecantikan ala Maroko. Ia menjamin perawatan ini otentik dengan Maroko. Untuk menjaga keaslian dan menjaga standar dan kualitas yang baik, yang bagus, yang baik, kita tetap menggunakan produk asli dari sana. Jadi kita selalu mengimpor barang-barang kita, baik itu dari bentuknya sabun, masker gasulnya itu yang dari lumpur, terus sabun hitamnya juga, even sampai sarung tangannya Keisa Glove sendiri kita pakai dari sana. Hira, salah satu pelanggan setianya. Sensasi perawatan kecantikan ala Maroko memang tiada duanya. Kalau di sini sendiri saya udah ngelakuin mungkin sekitar 4 kali ya gitu Marokan Bath di sini gitu, karena ngerasain ternyata Marokan Bath di sini hampir sama banget sama kayak waktu di Maroko sendiri. Perawatan Marokan Bath diakhiri dengan berendam dalam jacuzzi dengan susu dan air hangat untuk kulit lebih halus. Semua otot-otot yang pegal menjadi santai. Lengkap sudah liburan ala Timur Tengah di Jakarta kali ini. Tadi sudah dibuka dengan menikmati kulinernya yang khas akan rasa asam, asin, dan juga rempah yang kuat. Lanjut belajar tariannya yang ternyata membuat saya menyerah karena susah. Dan ditutup dengan spa khas Maroko yang walaupun sakit tapi tidak lecet dan justru membuat kulit lembut dan juga bersih. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.